Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua berkumpul di sini di SD Negeri Kemurang Kulon 2. Yang kami hormati Bapak Korwil Cam Kecamatan Tanjung, Bapak Dr. Andes Untung Warsito MPD. Yang kami hormati Kepala SD Negeri Kemurang Kulon 2, Bapak Dr. Andes Lasudin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemurang Kulon 2. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami Heni Fitriani SPDSD dari SD Negeri Kemurang Kulon 2 CPP Angkatan 4 Kabupaten Brebes akan membentuk komunitas praktisi di lingkungan SD Negeri Kemurang Kulon 2. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bapak Ibu perlu diketahui di sini, komunitas praktisi adalah sekumpulan individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama. Di sini kita berada di lingkungan pendidikan, berarti mempunyai masalah yang sama di dalam dunia pendidikan tentang praktek apa yang mereka lakukan dan ingin mereka lakukan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Bahwa di sini kita adalah tenaga pendidik Bapak Ibu, guru di sini pasti memiliki masalah ataupun upaya yang ingin ditingkatkan di dalam pendidikan, baik itu berhubungan dengan pembelajaran di kelas, kemudian yang berhubungan dengan kesiswaan, dengan wali murid, dengan sesama guru, ataupun berkaitan dengan peningkatan pembelajaran di kelas. Tetapi sebelum untuk pembentukan komunitas praktisi di SD Negeri Kemurang Kulon 2 ini akan dibentuk suatu struktur di mana nanti untuk kepala sekolah Bapak Ketua Disosial, untuk ketua, wakil ketua, dan bendahara dan anggota. Untuk penulisan untuk struktur organisasinya, yang pertama komunitas praktisi SD Negeri Kemurang Kulon 2. Untuk komunitas praktisi SD Negeri Kemurang Kulon 2, untuk pertama penanggung jawab Bapak Dr. Andes Untung Warsito MPD. Kemudian yang kedua, Kepala Sekolah SD Negeri Kemurang Kulon 2, yaitu Bapak Dr. Andes Wasudin. Kemudian yang ketiga, Ketua di sini saya sendiri Heni Fitriani SPDSD. Kemudian yang keempat, wakil ketua ada Ibu Tuti Ismaili SPDSD. Kemudian yang kelima ada bendahara, sekretaris dulu ya, bendahara dulu. Ibu Nuruli ya, Ibu Nuruli Ayu SPT. Ada Bapak Otto Rotin. Sarjana Pustakawan. Dan yang ketujuh ada anggota, ada Ibu Retno Purwanti SPP, Ibu Intan,
SPDI Ibu Mutia Ayu Rahmanita. Baik, untuk komunitas praktisi dari SD Negeri Mulai Kulon 2 dengan susunan penanggung jawab Bapak Dr. Andes Kunto Warsito MPD, ada pembina Bapak Dr. Andes Wasudin, Ketua Heni Fitriani SPD SD, Wakil Ketua Ibu Tuti Isnaini SPD, kelima sekretaris Bapak Otom Rohim, kemudian bendahara Ibu Lori Ayu, dan anggota ada Bu Retno, SPD, ada Bu Intan Nur SPDI, ada Ibu Lia Asra Solita, dan Ibu Esti Jayanti SP. Baik, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah di sini kita komunitas praktisi pendidikan, pasti Bapak Ibu memiliki masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Ya Bapak Ibu, untuk komunitas praktisi dari SD Negeri Kemurang Kulon 2 ini, kita tentu saja sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik pasti tidak terlepas dengan masalah pendidikan. Adapun praktek baik yang sudah kita laksanakan, kita upayakan tetap ditingkatkan dan dilaksanakan ya. Praktek baik di kelas yang Bapak Ibu laksanakan di sini, misalnya untuk pembelajaran di kelas untuk anak, kemudian yang sudah untuk anak, kemudian yang berhubungan dengan pembelajaran di kelas dengan orang tua. Nanti saya akan bagi 3 Bapak Ibu untuk 3 kategori masalah. Untuk kategori masalah di sini saya bagi menjadi 3 Bapak Ibu. Kategori masalah ada dengan relasi siswa. Di sini kategori masalah ya. Kemudian ada yang kedua, hubungannya dengan kepala sekolah, relasi kepala sekolah dengan wali murid dan pihak lain. Di sini ada komite dan lainnya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pembelajaran kelas. Monggo untuk Bu Tuti Isnaini dan Bu Intan dituliskan, kemudian masuk tempelan bersama. Untuk relasi siswa ya, kemudian untuk relasi kepala sekolah, wali murid dan pihak lain dengan Bu Retno. Monggo Bu Retno. Barangkali klasifikasinya kurang bisa diminta lagi. Barangkali kertasnya kurang. Yang nomor 3. Iya. Ini nomor mana? Yang Bapak Ibu rasakan bisa saja menjadi masalah atau hambatan atau berupa pertanyaan, silakan tuangkan ke dalam kertas yang disediakan, ditulis, kemudian ditempelkan. Kita bersama-sama akan membahas untuk tahapan komunitas praktisi pada awal ini. Nanti kalau sudah selesai berarti ditempelkan. Mohon menempelkan satu di papan yang sudah disediakan di web depan. Ya, monggo barangkali yang sudah bisa menempelkan. Monggo Bu Intan. Ya, monggo silakan menempelkan langsung. Nah, tidak umum bagaimana? Bu Intan itu direlasi dari Bu Tuti Isnaini ya.
beberapa siswa masih di kelas 6 belum bisa membaca gitu. Kemudian dibuktikan bagaimana cara penanganan siswa yang berkebutuhan khusus dalam penalaran sikap. Semuanya itu seperti siswa yang bernama siapa ini Bu Intan? Iqbal ya. Kemudian ada pembelajaran di kelas. Di sini ada Bu Esti ya, Bu Esti yang sebelah sini. Oh saya ini ada. Ini Bu Esti. Sejauh mana pembelajaran siswa tingkat rendah atau kelas 3 pengetahuan terhadap teknologi informasi atau TIK. Kemudian dari Bu Esti, jumlah siswa dalam satu kelas idealnya 30 siswa, maksimal tapi di kelas 5 ada 39 siswa. Di sini kita akan bahas yang pertama, Bapak Ibu. Beberapa siswa masih di kelas 6 masih belum bisa membaca. Untuk berkaitan dengan siswa yang belum bisa membaca, berarti kita memang membutuhkan treatment ataupun penanganan khusus, apalagi yang sudah kelas tinggi ya Bapak Ibu. Ketika memang anak belum bisa membaca, seharusnya untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 di situ listing, baca tulis hitung ditekankan. Tapi ketika menemukan di kelas tinggi masih ada anak atau siswa atau murid yang belum bisa membaca, berarti untuk langkah ke depan kita harus lebih lebih care atau lebih perhatian kepada anak-anak yang belum bisa membaca, terutama yang di kelas rendah. Untuk saya khususnya, saya di kelas 3, saya akan mengklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Anak yang membaca dengan kemampuan mahir, kemudian anak yang membaca dengan kemampuan sedang, dan anak yang belum bisa membaca. Untuk Bapak Ibu, saya juga meminta saran ya. Berarti ini dari kelompoknya Bu Isna ya. Berarti mohon untuk sarannya dari Bu Retno, kemudian juga dari Bu Esti, ada juga dari Pak Otto. Di sini monggo ditulis Bapak Ibu, mungkin solusinya untuk kelas 6 ya. Untuk kelas 6 yang belum bisa membaca itu bagaimana? Kalau menurut saya yang sudah saya lakukan di kelas 3, saya membagi menjadi 3 dengan kategori seperti itu. Diharapkan dengan saya memberikan les kayak sejenis les, ya monggo ditulis Bu Retno. Berarti solusinya sebelah sini. Monggo Bu. Solusi. Ya. Solusinya atau sarannya. Ya, untuk solusinya dari Bu Retno itu dengan itu les, berarti seperti yang tadi sama saya ungkapkan ya, dengan cara les. Tetapi les di sini dari guru saat pelajaran sudah selesai, biasanya anak-anak yang memiliki ketidakmampuan membaca, baik belum bisa membaca lancar maupun mengeja, kita berikan secara khusus waktu, walaupun cuma setengah jam 30 menit dalam 1 minggu biasanya ya Bu. Ada berapa kali pertemuan kita bisa memberikan sejenis kayak bimbingan, kayak les ya dari Bu Retno, ataupun ikut bimbel. Monggo yang lainnya silakan. Gak apa-apa, sama bidang ganteng gak apa-apa. Monggo silakan. Oke, dari Pak Otong, mengikuti belajar bimbingan baik non formal maupun informal, berarti di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk kapasitas anak yang memang belum bisa membaca, apalagi kelas tinggi, memang harus benar-benar
dikejar ya. Berarti memang salah satu alternatif yang paling banyak digunakan itu adalah mengikuti bimbingan les ataupun bimbingan khusus untuk membaca ya, sehingga anak bisa membaca. Monggo Bu Esti. Untuk Bu Esti, setiap pulang sekolah siswa tersebut dilatih membaca di kelas ataupun di sekolah 20 sampai 30 menit. Ya, bagus sekali. Dengan demikian, siswa yang tidak bisa membaca ataupun masih mengeja dengan tingkat kesulitan yang tinggi itu diajak sama guru untuk 30 menit paling tidak untuk guru memberikan bimbingan ya, membaca, mengeja, sehingga anak itu yang tadinya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Kemudian yang berhubungan dengan siswa, bagaimana cara penanganan siswa yang berkebutuhan khusus dalam penerapan sikap, yang berkebutuhan khusus dalam penerapan sikap, dalam hal ini misalnya hibah di sini ya. Salah satunya itu kalau berbicara dengan berkebutuhan khusus pasti kita akan berhubungan dengan inklusif ya, dimana mungkin aslinya pembelajaran anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus itu berbeda perlakuan, berbeda penanganan. Tetapi kita di sekolah kadang-kala menemukan anak seperti itu, contohnya pada hibah. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti hibah ini, dalam hal ini kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Kita membutuhkan pendekatan. Kadang-kala mereka itu tidak tahu yang mereka lakukan itu tidak sopan ataupun tidak berkenan ataupun tidak layak menurut teman-teman lainnya. Nah, hal-hal seperti itu memang kita membutuhkan bimbingan khusus. Kita panggil, mungkin kita berikan pengarahan untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut mungkin bisa berubah meskipun tidak secara maksimal. Untuk penanganannya, monggo Bapak Ibu ini Esti ataupun yang lain untuk membantu menjawab apa saja. Dari berita Bapak supaya lebih banyak masukan, lebih banyak pendapat, sehingga yang diharapkan itu bisa tercapai, masalah yang ada itu bisa tercapai. Dan Ibu yang sudah selesai untuk memberikan pendapat atau solusinya ditempelkan di depan. Dari Bu Isna, dengan pendekatan personal yang bagus sekali Bu. Pendekatan personal ini penting sekali untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus ya. Dalam hal ini mungkin agak berbeda dengan anak yang lainnya. Jadi kita dekati, kita ajak ngobrol, kita mungkin akan ngobrol lebih banyak daripada anak yang lain. Dari hati ke hati lah paling tidak. Ketika memang anak itu mengalami perubahan, berarti usaha yang kita lakukan ada hasilnya. Memang itu butuh proses Bu, tidak gampang ya. Bagus. Kemudian ada treatment atau penanganan khusus pada siswa tersebut dari Bu Esti ya. Berarti ada treatment penanganan khusus pada anak tersebut. Misalnya, iya Bu, saya pernah lihat contohnya sendiri, anaknya duduk di depan meja guru. Jadi anak itu memang ada treatment khususnya, anak ditaruh di meja guru di depan. Jadi anak bagian depan di bagian depan. Ketika anak itu memang melakukan mulai hal yang tidak layak, guru akan lebih mudah untuk mengontrol. Itu salah satu treatment ataupun penanganannya. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk relasi kepala sekolah, wali murid atau pihak lain, di sini ada
relasi kepala sekolah wali murid pihak lain, bagaimana cara menghadapi masalah misal dengan wali murid ataupun siswa. Ya, di sini satu lagi ya, berarti yang dibahas kadang-kala kita menghadapi wali murid dari berbagai segi, dari segi pendidikan, dari segi sosial, dari segi apapun, dan itu memang saling berkaitan erat. Ketika memang kita menghadapi masalah dengan wali murid, alangkah baiknya yang pertama kita konsultasikan kepada kepala sekolah. Dengan konsultasi dengan kepala sekolah, paling tidak kita sebagai guru ketika kita memang melakukan hal ataupun memang melakukan penanganan yang dinilai baik akan didukung. Kalaupun kurang berkenan, kita akan diberikan solusi ataupun kita akan diberikan masukan, saran yang membangun dari kepala sekolah. Itu yang paling utama yang saya lakukan. Untuk minta bantuannya, Ibu ya, monggo dua saja saya minta untuk menuliskan depan untuk solusi untuk membantu ketika kita sebagai guru menghadapi masalah dengan wali murid. Menghadapi masalah itu banyak, mungkin di dalam pembelajaran wali murid itu tidak berkenan ataupun juga terlalu banyak. Di sini fokus berkaitan dengan wali murid, apa yang kita lakukan. Ya, dari Bu Intan sama prinsipnya dengan Bu Tuti Isna ini, komunikasi efektif dan meminta saran dari teman sejawat. Iya, bagus sekali. Di samping kita meminta yang pertama dari kepala sekolah sebagai pembimbing kita, karena kepala sekolah akan memimpin kita juga bisa meminta saran ataupun hal pendapat dari teman sejawat, paling tidak untuk pertimbangan apa yang akan kita lakukan ke depan. Ya, terima kasih sekali. Untuk pembelajarannya di kelas, Bapak Ibu, sepertinya tadi saya baca itu sama berhubungan dengan siswa ya, sehingga di sini untuk pembelajaran di kelas saya samakan dengan siswa. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu atas saran, atas solusi, atas masukannya. Memasuki acara selanjutnya, kepada Bapak Dr. Andes Untung Parsito MPD, kami silakan untuk memberikan nasihat, bimbingan, dan arahan untuk kami guru SD Negeri Kelurahan Kulon 2. Monggo Bapak. Maksudnya apa ini? Maksudnya suruh memberi untuk memberikan arahan, bimbingan dari paparan masalah maupun solusi yang sudah ditampilkan di sini, sejenis kayak penguatan ataupun motivasi ataupun solusi dan bimbingan dari Bapak. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan permasalahan yang muncul di sekolah seperti yang tercantum di dalam masalah di dalam komunitas praktisi SD Kelurahan Kulon 2 ini, kalau kita lihat dari relasi siswa, relasi KS, wali murid pihak lain dan pembelajaran kelas ini memang kalau kita lihat masalah ini sangat kompleks sekali. Tetapi juga terpengaruh juga kaitan dengan gurunya. Gurunya dalam hal ini, kompetensi seorang guru dalam hal pembelajaran di kelas harus betul-betul prima dalam hal apa? Ya, mulai dari perencanaan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, penguasaan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian, menganalisis hasil penilaian, dan perlu sekali diadakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pembelajaran itu kalau bisa dilaksanakan bersinergi antara satu dengan yang lain, insya Allah kasus yang terkait dengan pembelajaran dapat teratasi dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Andes Untung atas arahannya, atas bimbingannya dan nasihatnya. Selanjutnya kepada Bapak Kepala SD Negeri Kelurahan Kulon 2, Bapak Dr. Andes Untung, kami silakan. Monggo Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CGP yang telah memaparkan 3 masalah, yaitu relasi siswa, relasi KS wali murid, pihak yang lain, yang 3 adalah pembelajaran kelas. Kalau kita mengamati dari masalah relasi siswa, relasi itu artinya hubungan. Kalau masalah hubungan antara siswa dengan siswa yang lain, ini harus kita lihat dengan baik. Artinya apa? Guru kalau sudah masuk di dalam kelas, tahu antara siswa hubungannya satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda. Kadang-kadang memilih teman-teman yang disenangi. Nah, makanya guru itu harus juga bisa milah-milah antara yang satu dengan yang lain. Karena di kelas 1 juga kadang-kadang terjadi, saya duduknya jangan dengan inilah, saya duduknya jangan dengan inilah. Jadi sesuai dengan kemampuan atau keinginan siswa. Biarkan saja dulu anak untuk memilih hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Karena relasi kan artinya hubungan. Itu yang pertama. Kemudian relasi KS wali murid dengan pihak yang lain. Relasi KS dengan wali murid ini memang diutamakan. Mengapa diutamakan? Maju mundurnya suatu sekolahan atau suatu satuan pendidikan, kita tidak lepas dari 3 masalah. Yang pertama adalah dari pemerintah, yang kedua dari wali murid, yang ketiga juga dari masyarakat. Tanpa 3 dukungan ini, kita tidak akan adanya relasi yang sangat bagus. Makanya setiap tahun supaya hubungan satuan pendidik baik, maka kita mengadakan hubungan dengan wali murid atau pihak yang lain. Pihak yang lain bisa kita mengundang, terutama seperti Korbicam, kemudian yang bisa digunakan itu siapa saja, atau wali murid yang PNS yang ada di desa Pemula. Jadi hubungan kita akan sama. Makanya setiap tahun kita wajib mengadakan rapat-rapat akhir tahun atau pertama dalam pembelajaran, sehingga tahu bahwa pelaksanaan pembelajaran di tahun ini akan dimulai sekian. Kemudian yang ketiga adalah relasi, yang bukan relasi tapi pembelajaran. Pembelajaran kelas ini bukan hanya sekedar ruangannya bagus, gurunya bagus, tidak. Tapi guru harus bisa memilah sesuai dengan mata pelajaran, disesuaikan dengan metodenya. Umpamanya matematika metodenya apa, IPS metodenya apa, kemudian digabungkan dengan alat pembelajarannya. Alatnya apa? Kemudian umpamanya IPS, umpamanya di kelas 6 tentang sejarah, ya kita bisa mengambil peta tentang kejadian Raja Sapa yang ada di Semarang, ada di Bandung. Kita melihat di sini loh kejadian-kejadian raja-raja yang ada di Pulau Jawa. Ini juga harus masalahnya apa? Dengan menggunakan alat pembelajaran, siswa daya ingatnya semakin kuat daripada dibandingkan tidak menggunakan alat peraga. Hanya mendengar saja, penyimpanannya cepat tapi hilangnya cepat. Tapi kalau kita menggunakan alat peraga, kita memang agak lama tapi penyimpanannya lama. Nah, ini perbedaan antara yang pembelajaran tidak menggunakan metode dengan alat peraga akan berbeda. Makanya guru diwajibkan dalam memberikan pelajaran walaupun sekecil apapun harus dimunculkan alat peraganya. Baik matematika, inilah yang namanya kubus inilah ada berapa sikunya,
ada berapa sudutnya, tapi anak akan ingat. Kemudian di dalam pembelajaran yang lain supaya daya ingatnya anak lebih bagus lagi, di samping dengan menggunakan alat peraga, bisa juga guru menampilkan ada pembelajaran matematika 1 minggu 2 kali. Umpamanya hari Senin anak disuruh maju menghafalkan perkalian. Umpamanya 1 sampai 10 hari Senin hafal 1 sampai 5. Maju saja 1 hari 5 anak. Insya Allah dalam 1 tahun jumlah 40 anak akan pandai perkalian dari 1 sampai 100. Ini sudah dicoba saya sendiri. Kalau sudah hafal dari 1 sampai 100, nanti dibalik pembagian. Karena kan perkalian kembalinya dari pembagian atau kebalikannya dari pembagian. Kemudian nanti setelah 100, 10 kali 10 100, maka dibalik 100 dibagi 10 menjadi atau dapat 10. Ini insya Allah anak akan daya ingatnya lebih tajam karena sudah dipraktekkan pada saat saya mengajar di kelas 6. Ini sudah terapkan dari 2 SD, yaitu di SD Kemurang Wetan 4 sampai di Kemurang Kulon 2. Insya Allah anaknya akan pintar dan daya ingatnya akan lebih tajam dan penyimpanannya juga lama. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada relasi-relasi pada hari ini. Semoga sebagai pertama Bu Deni, Fitriani SPD, supaya sampai 9 bulan berhasil, amin. Saja yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sasuddin atas bimbingan arahannya. Komunitas praktisi SD Negeri Kemurang Kulon 2 ini diharapkan bisa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Praktek baik yang sudah kita jalankan sebagai guru semakin ditingkatkan. Adapun masalah atau kendala yang kita hadapi, kita bisa bicarakan bersama melalui forum komunitas praktisi ini. Diharapkan ke depan ada peningkatan dan ada peningkatan bukan hanya di dalam kompetensi Bapak Ibu guru, tetapi juga peningkatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu guru. Itu yang paling utama, karena muara dari komunitas praktisi ini adalah untuk siswa, untuk murid, untuk menuju pelajar profil Pancasila, untuk mereka belajar juga. Jadi fokusnya kita untuk meningkatkan siswa. Sehingga di sini Bapak Ibu, terima kasih sekali Bapak Pengerjam, Bapak Dr. Sasuddin juga Bapak untuk atas nasihat, atas bimbingan, atas arahannya, untuk kerjasamanya, untuk semua. Saya Deni Fitriani mengucapkan banyak terima kasih. Untuk akhir acara ini, mohon maaf bila banyak salah kata. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.